Hai Sobat Eclipse, selamat datang di podcast Eclipse, obrolannya mahasiswa berprestasi. Selamat pagi, siang, sore, malam, untuk kamu Sobat Eclipse yang sedang mendengarkan podcast ini. Kembali lagi bersama aku Amelia Hermawan, yang akan memandu podcast Eclipse edisi bulan Juli dalam beberapa menit ke depan. Tapi tunggu dulu, sebelumnya kalian tahu nggak sih podcast Eclipse itu apa? Kalau misalkan belum tahu, sini aku kasih tahu. Podcast Eclipse itu merupakan program di bawah bidang pengembangan mahasiswa BEM UPN Veteran Jakarta 2022 yang akan mengulas, dan juga membahas terkait ragam mahasiswa berprestasi di ruang lingkup Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Nah, for your information juga nih guys, saat ini aku tuh nggak sendirian loh. Aku ditemenin sama kakak-kakak yang pastinya ganteng-ganteng banget, dan yang gak kalah penting nih, mereka itu tuh keren-keren abis. Coba nih, daripada lama-lama ya kan, pastinya kalian juga penasaran. Aku mau mempersilahkan kakak-kakak untuk memperkenalkan dirinya satu persatu. Mungkin bisa dimulai dari Kak Rafli, Kak Mark, dan juga... Oke, perkenalkan, nama saya Rafli Alguna dari Fakultas Teknik, Program Studi S1 Teknik Perkapalan, Angkatan 2020. Perkenalkan, nama saya Marsadi Wanusa dari Fakultas Teknik dari Program Studi S1 Teknik Perkapalan Angkatan 2020. Baik, perkenalan, nama saya Adniel Langkris Fatuma Sunyutak dari Fakultas Teknik Prodi S1 Teknik Perkapalan Angkatan 2020. Oke, baik. Jadi di sini aku bersama Kak Rafli, Kak Marsani, dan juga Kak Adnel. Wah, kalau nggak salah dengar ya tadi, kakak-kakak yang keren ini tuh asalnya dari Fakultas Teknik, yang katanya nih, notabene itu terkenal dengan slogan pantang turu sebelum laprak wis urung. Waduh. Bener nggak tuh Kak? Benar-benar. Iya, betul. Oh, benar ya. Oke. Karena tadi udah kenalan juga sama aku dan kakak-kakak yang keren-keren ini, mungkin kita langsung aja kali ya ke main topik kita pada podcast kali ini. Jadi, aku mau kakak-kakak nih kasih tahu dong ke Sobat Eclipse, kira-kira lomba apa aja sih yang kakak-kakak pernah ikutin. Mungkin dari Kak Adnel duluan nih, boleh menjawab pertanyaan aku. Baik, untuk lomba yang sudah pernah kami ikutin, kalau dari kami sendiri, dari tim kami sendiri baru etapsip ini yang pertama. Tapi kalau untuk keseluruhan dari KSM kami sudah pernah ikut etapsip, lalu di Undip juga sudah pernah mengirimkan 2 tim. Baru itu doang sih, Mbak. Menarik banget ya. Terus aku mau tanya lagi deh, kira-kira nih ya, kiat-kiat kakak untuk mempersiapkan berbagai lomba yang disebutkan tadi tuh apa aja ya kak? Mungkin bisa nih sharing-sharing ke aku dan juga Sobat Eclipse yang ngedengerin, kira-kira tipsnya tuh apa sih gitu. Mungkin kalau dari saya sendiri, untuk terutama untuk lomba-lomba yang sering kita ikutin ya, itu kan lomba untuk buat kapal cepat ya. Itu lebih kepada pengalaman sih jatuhnya. Jadi kita cari referensi dari lomba-lomba sebelumnya. Jika ada kesalahan, ya kita perbaiki untuk lomba kedepannya biar lebih baik lagi. Jadi lebih sering kepada trial and error sih, gitu. Oh gitu ya kak, oke. Berarti berarti ini lombanya tuh ngeliat juga nih ya permasalahan atau kekurangan dari lomba-lomba sebelumnya tuh kayak gimana sih supaya di lomba berikutnya kakak-kakak tuh bisa em, memperbaiki kesalahan tersebut ya. Oke. Nah kira-kira nih kak, apa sih impact yang kakak dapetin setelah ngikutin lomba yang udah dijelasin tadi? Mungkin dari segi internal gitu, contohnya kayak skill apa sih atau pengembangan diri apa sih gitu yang kakak dapetin, atau dari bidang eksternal kayak gitu. Mungkin boleh nih kak dijelasin. Oke, dari saya dulu ya. Kalau dari segi internal itu, melatih percaya satu sama lain. Karena kan ini kerja tim, jadi kita dibagi-bagi tugas, kemudian perlu percaya antar tim.
Kemudian kalau dari segi eksternal itu kita mendapatkan ilmu dan pengalaman baru karena tuh kita di sana tinggal di asrama yang berdekatan antar univ lain. Jadi kita sering ngumpul-ngumpul cerita gitu. Jadi mendapat pengalaman dan ilmu baru, kemudian dapat teman-teman baru juga, menambah relasi. Lalu kalau dari saya sendiri sih, kalau dari internalnya saya kurang lebih sama seperti Rafli, tapi kalau yang eksternalnya saya sedikit menambahkan, yaitu karena tadi kami ada di suatu asrama, jadi di sisi eksternal tadi itu melatih kami untuk bersosialisasi antar sesama peserta itu juga. Kalau dari saya mungkin mendapat pengalaman baru ya untuk ikutin lomba-lomba, terutama untuk balap kapal seperti ini gitu. Untuk keluarnya, untuk eksternalnya mungkin kita mendapat relasi dan teman-teman baru sih. Jadi kita lebih mengenal satu dengan yang lain gitu. Wih, keren banget nih. Berarti kalau misalkan eh, aku ini ya, berarti kalau misalkan aku tarik garis sih ya, berarti kakak-kakak udah punya banyak banget pengalaman dan juga kenal sama orang-orang baru ya. Kan eh, setiap kali ikut lomba pasti kenal sama orang baru. Benar gak, Kak? Iya, betul Benar-benar. banget. Iya benar-benar. Oke, keren, keren, keren. Nah, mungkin boleh dong Kak kasih kesan nih kira-kira suka duka kakak selama ikut perlombaan ini tuh apa aja sih? Atau ada nggak sih Kak hal-hal menarik atau pengalaman yang mungkin kakak nggak bisa lupain gitu dari ikutan lomba ini? Kalau misalkan dari suka dukanya ya, itu awalnya kita ada masalah di ini sih, di baterai yang kita nggak tahu kan. Itu pas lagi dicoba di trial di kolam renang itu kapalnya sempat pelan gitu. Dan ternyata pas dicoba di sana diganti baterai yang baru itu uh, jadi bagus itu. Apa namanya? Lajunya jadi cepat. Jadi itu sih yang nggak bisa dilupain. Iya, saya juga ingin menambahkan dari Rafli. Sebenarnya kami juga sebenarnya udah pesimis duluan sih Mbak. Soalnya malam sebelum trial tuh kabel kami tuh pelan banget. Terus juga pas tes hari H juga kabel kami paling pelan. Tapi ya mungkin masih ada harapan gitu, masih ada hokinya. Jadi ya puji Tuhan bisa menang. Kalau dari saya mungkin mendapatkan juara satunya sih yang jadi suatu hal yang membanggakan lah gitu. Oke, wah ini pengalamannya lumayan lucu ya. Ternyata kirain ada suatu masalah yang serius gitu kan. Ternyata cuman gara-gara ganti baterai doang gitu. Oke, dan kalau misalkan yang dari kamar tadi, pengalaman juara satunya yang paling berkesan, bener sih. Karena untuk mendapatkan juara satu kan gak gampang ya nggak sih? Jadi kalau misalkan kakak-kakak tuh, parah aku juara satu loh gitu. Oke, 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 oke. Lucu juga ya, dan menarik banget nih pastinya pengalaman-pengalaman yang udah disebutin dari kakak-kakak tadi. Nah, terus nih ya Kak, menurut kakak-kakak nih, apa sih yang ngebuat kakak itu bisa menang dalam hal perlombaan yang udah kakak ikutin tadi? Oke, kalau itu yang pertama itu sih mental dari pilotnya ya. Karena kan ini kapalnya dikendalikan pakai remote dan yang ngendalin itu si Marsandi. Nah, mungkin dari mentalnya dia tuh lebih udah kuat gitu. Jadi mental juaranya udah ada lah gitu kan. Kemudian selanjutnya instalasi kita tuh rapi. Jadi instalasi propulsinya itu rapi, nggak berantakan. Jadi kita track sampai lama gitu, durability-nya kuat kapal itu. Terus yang utama dan paling utama itu doa restu orang tua dan juga doa-doa dari angkatan kita dan yang lainnya itu sih. Operasikan dan dia yang sebagai pilot. Mungkin aku mau nanya nih sedikit ke kamar, kira-kira gimana sih Kak kesan-kesan Kakak atau pengalaman Kakak selama jadi pilot gitu. Boleh dong Kak cerita-cerita sedikit ke aku dan ke Sobat Eclipse.
Baik, kalau dari saya sih mungkin lebih karena ini kan hal baru ya gitu ya. Pertama kali juga kita ikutin lomba untuk di angkatan saya gitu. Jadi ya karena saya suka main game juga ya. Jadi kalau untuk bawa kapal gitu mungkin agak terbiasa lah gitu. Lebih kepada ini sih tadi kata kayak Raffi bilang ya lebih ke mental sih, gimana cara kita sama lebih memahami track yang akan kita bawa nanti kapalnya. Jadi kita harus memahami track sih, lebih kepada itu. Sama sisanya ya persiapan, ya instalasi matang dan segala persiapannya kalau udah matang ya kita tinggal nunggu hasil terbaik aja sih gitu. Widih, oke oke. Thank you, Kamar. Nah, eh gak kerasa banget nih tadi udah banyak ya yang aku tanya-tanya ke kakak dan aku ulik gitu seputar lomba-lomba yang kakak ikutin. Pokoknya kakak-kakak tuh keren banget, mantap. Nah, mungkin bisa nih untuk pertanyaan terakhir kakak-kakak itu memberikan closing statement. Mungkin dari saya dulu ya. Kode saya sih jangan takut untuk mencoba, kalau gagal ya coba lagi gitu. Kalau dari saya sih kurang lebih sama kayak Mark. Jangan takut mencoba karena selagi masih mahasiswa terus masih awal-awal juga kan. Jadi perbanyak aja gagal. Nanti juga akan ada hasilnya juga. Sama aja kayak kita dulu mau masuk ke perguruan tinggi kan juga gitu. Kita latihan-latihan dulu baru berhasil. Itu sih. Kemudian kalau dari saya itu seri pengalaman dan ilmu akan membuka wawasan yang lebih luas. Oke, nah gitu tuh teman-teman Sobat Eclipse semua, closing statement dari kakak-kakak yang keren-keren ini. Jangan takut gagal karena gagal itu wajar dan kegagalan itu bisa jadi bahan untuk kemenangan kita nanti ke depannya. Oke deh, nggak kerasa banget nih Sobat Eclipse, kita udah di penghujung podcast dan udah banyak banget tadi yang udah kita obrolin bareng kakak-kakak mahasiswa berprestasi yang tentunya kece-kece ini. Dan aku juga nggak lupa untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kak Mark, Kak Adnel, dan juga Kak Rafli yang udah bersedia untuk nemenin dan juga ngeramein bincang-bincang pada podcast kita kali ini. Dan aku juga selaku host ingin mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika tadi aku ada kata-kata yang menyinggung atau kurang berkenan. Dan aku berharap dengan percakapan kita kali ini itu bisa memberikan insight yang lebih banyak kepada Sobat Eclipse semua, apalagi khususnya untuk Kema UPN Veteran Jakarta. Prestasi di berbagai tingkat dan juga berbagai jenis lomba yang ada. Terakhir, aku mau mengucapkan sampai jumpa di podcast Eclipse edisi selanjutnya dengan pembicara yang tentunya gak kalah keren juga. Nah, terakhir nih Kak, aku mau ngajakin kakak-kakak semua buat bareng-bareng nyebutin slogan Eclipse. Gimana Kak? Setuju gak? Jadi boleh. Ya, boleh. Oke, kalau misalkan aku bilang podcast Eclipse, terus kakak-kakaknya bilang obrolannya mahasiswa berprestasi. Oke? Oke. Oke. Podcast Eclipse. Obrolannya mahasiswa berprestasi. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast Eclipse selanjutnya. Dadah!